Baik, salam anak-anak kelas 7 yang sangat luar biasa. Selamat berjumpa lagi di kelas IPA dan anak-anak SMP yang sangat luar biasa. Kita akan belajar IPA hari ini. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa dan kita akan belajar IPA hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang selalu sempurna sehingga kami boleh belajar IPA, dan kiranya Engkau menolong kami Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, biarlah Engkau menolong anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan jam pelajaran kami. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, kita akan belajar IPA hari ini. Kiranya apa yang kita akan belajar atau kita bahas hari ini anak-anak bisa mengerti, dan Mister akan kasih tugas, dan Mister akan memberikan tugas nanti. Baik anak-anak, buka di halaman 38. Halaman 38 kita masuk ke bab 3 tentang zat dan karakteristiknya. Jadi halaman 38 kita langsung di bagian A. Anak-anak, kita akan melihat tentang klasifikasi zat. Nah, anak-anak, terdapat beragam jenis zat di lingkungan sekitar kita. Jadi terdapat berbagai jenis zat ya yang ada di lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu dilakukan pengelompokan berbagai jenis zat tersebut untuk memudahkan dalam pengambilan manfaatnya. Nah, di sini untuk pengelompokan berbagai jenis zat untuk memudahkan dalam pengambilan manfaatnya. Jadi anak-anak, yang pertama itu klasifikasi zat berdasarkan wujudnya. Jadi yang pertama kali kita pelajari anak-anak tentang zat dan karakteristiknya, itu yang pertama itu klasifikasi zat berdasarkan wujudnya. Jadi di situ ada penjelasan, coba kita lihat anak-anak. Zat dibedakan menjadi 3. Jadi zat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama itu tentang zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi ada padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak, zat padat memiliki bentuk dan volume yang selalu tetap. Jadi zat padat itu dia memiliki volume dan bentuknya selalu tetap. Nah, itu zat padat. Zat padat dia memiliki volume dan bentuk yang tetap sama atau tidak pernah berubah, dan dia tidak pernah berubah karena bentuknya tetap. Terus yang berikut, zat cair. Nah, zat cair memiliki bentuk yang berubah-ubah tetapi volumenya tetap. Jadi zat cair itu dia memiliki bentuk yang berubah-ubah tetapi volumenya tetap seperti biasa. Jadi sekali lagi anak-anak, zat cair itu memiliki bentuk yang berubah-ubah tetapi bentuknya tetap sama. Nah, adapun zat yang memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap. Nah, jadi ada juga zat yang memiliki volume dan bentuk yang tidak tetap. Nah, anak-anak, itu yang wujud zat. Jadi klasifikasi zat berdasarkan wujudnya. Jadi wujudnya itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, yang kedua, anak-anak, klasifikasi zat berdasarkan komposisinya. Jadi di sini klasifikasi zat berdasarkan komposisinya. Nah, yang kita lihat penjelasannya di situ. Jenis zat yang dapat diklasifikasi berdasarkan komposisinya itu zat tunggal dan zat campuran. Jadi zat campuran dan zat tunggal dan zat campuran. Nah, anak-anak, zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Jadi zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, anak-anak, kita lihat di halaman 39. Halaman 39 di situ tentang unsur. Nah, unsur zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia menjadi zat lain. Nah, unsur terdiri dari unsur logam, non logam, dan semi logam atau metaloid. Jadi di situ unsur zat itu secara kimia menjadi zat lain. Unsur dari tersebut adalah unsur logam, unsur non logam, dan semi logam, dan metaloid. Itu yang disebut dengan unsur. Jadi klasifikasi zat berdasarkan komposisinya itu dibedakan menjadi 3. Jadi yang pertama tentang unsur. Jadi unsur itu terdiri dari unsur logam, unsur non logam, terus semi logam, dan metaloid. Nah, itu yang disebut dengan unsur. Terus yang berikut, senyawa. Nah,
senyawa adalah zat tunggal yang tersusun dari dua atau beberapa unsur yang dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Jadi senyawa adalah zat yang tersusun dari beberapa unsur. Jadi beberapa unsur di situ lagi melalui reaksi tentang kimia. Terus yang C, campuran tentang campuran. Jadi klasifikasi zat berdasarkan komposisi dibagi menjadi 3, jadi unsur, senyawa, dan campuran. Ada 3 ya, anak-anak ingat. Klasifikasi zat berdasarkan komposisinya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama unsur, senyawa, dan campuran. Jadi ingat, nanti kalau sampai di ujian soalnya keluar, anak-anak bisa jawab. Jadi klasifikasi berdasarkan komposisi dibedakan menjadi berapa, anak-anak bisa sebut, dan kalau bisa ada soalnya dijelaskan. Jadi ada 3, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, anak-anak di sini ada yang berikut, yang C tentang campuran. Nah, campuran memiliki partikel penyusunan yang sifatnya masih memiliki sifat zat yang asalnya tersusun dari 2 zat bergabung menjadi satu tanpa komposisi yang tetap. Jadi campuran itu antara 2 zat yang digabung menjadi satu. Nah, campuran terdiri 2 macam, yaitu campuran homogen atau larutan dan campuran heterogen. Jadi untuk campuran itu dibedakan menjadi 2, yaitu tentang homogen dan heterogen, itu dicampur menjadi 2. Jadi semuanya itu tercampur, jadi disebut dengan campuran. Oke, anak-anak, itu tentang klasifikasi zat. Nah, sekarang kita lihat di situ ada tugas, tapi nanti saya Mister kasih tugasnya di halaman berapa, nanti kita lihat aja. Terus halaman 40 juga itu masih tentang tugas. Terus kita langsung ke halaman 41. Nah, 41 di situ sifat dan perubahannya. Jadi anak-anak di situ yang pertama sifat dan perubahannya tentang zat. Nah, anak-anak kita lihat dulu sifat zat. Nah, anak-anak, setiap zat memiliki fisika dan kimia. Nah, jadi setiap zat itu memiliki fisika dan kimianya. Nah, sifat fisika adalah sifat yang diamati langsung dengan menggunakan panca indera. Jadi sifat kimia atau sifat fisika adalah sifat yang dialami secara langsung dengan panca indera. Jadi sifat fisika itu diamati langsung dengan panca indera. Nah, sifat zat atau meliputi kekeruhan atau turbiditas, kekentalan atau viskositas, dan titik didih, titik leleh, titik beku, kelarutan, kemagnetan, massa, jenis, kekerasan, dan kelenturan. Nah, sementara itu sifat kimia adalah sifat berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, anak-anak coba kita lihat contoh di situ. Contohnya nanti kita akan lihat. Nah, tapi sebelumnya itu sifat tentang sifat kimia itu ada beberapa di situ yang tentang kimia di situ kita lihat di sifat zat itu. Sifat kimia zat meliputi mudah terbakar, korosif, mudah membusuk, serta keasaman, kebasaan, dan garam. Nah, sifat asam, basa, dan garam suatu zat yang diidentifikasi menggunakan indikator asam basa yang dapat berupa indikator alami dan buatan. Ya, itu beberapa itu tentang contoh-contoh tentang sifat zat. Nah, sifat zat itu seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan di situ. Nah, anak-anak, kita masuk lagi ke bagian yang kedua tentang perubahan zat. Nah, zat dapat mengalami perubahan berupa perubahan bentuk dan suasana partikel. Jadi zat itu bisa berbentuk dan bisa berubah. Nah, zat itu bisa berbentuk dan bisa berubah bentuk. Nah, perubahan pada zat dibedakan menjadi perubahan fisika dan kimia. Jadi perubahan zat itu dibedakan menjadi 2, yaitu fisika dan kimia. Nah, anak-anak, kita lihat di bagian 2 hanya itu perubahan fisika. Nah, perubahan fisika saat menimbulkan adanya zat yang berbentuk. Contohnya perubahan fisika diantaranya itu contohnya adalah ketika kita bakar lilin itu pasti akan meleleh. Jadi itu perubahan fisika. Jadi yang tadinya padat akhirnya mencair. Terus yang kedua itu sambungan rel-rel menuai. Jadi sambungannya itu mulai menuai. Nah, terus yang berikut proses turunnya hujan. Jadi dari padat menjadi cair, itu perubahan fisika. Nah, anak-anak, yang B itu perubahan kimia suatu zat akan menghasilkan terbentuknya jadi zat baru. Perubahan kimia akan diikuti dengan perubahan warna, perubahan suhu, berbentuk gas,
zat yang berubah dan tidak dapat kembali ke bentuk semula dan pembentukan endapan baru. Contoh perubahan kimia diantaranya adalah pembakaran. Ketika kita bakar itu tidak sebentar dia akan kembali kepada semula. Nah, terus yang berikut fotosintesis pada tumbuhan. Jadi fotosintesis pada tumbuhan, perkaratan dan pembusukan. Jadi itu tentang perubahan kimia. Dan dia ketika berubah, dia tidak akan kembali kepada semulanya. Tidak bisa berubah atau tidak kembali kepada bentuknya yang semula, tetapi akan berubah bentuknya. Nah, anak-anak, itulah beberapa itu penjelasan hari ini tentang klasifikasi zat dan sifat dan perubahan zat. Nah, anak-anak, tugasnya itu anak-anak coba lihat di halaman 42. Halaman 42, anak-anak coba lihat gambar. Ada gambar di situ ada gambar 1, 2, 3 dan 4. Jadi ada 4 gambar di situ. 4 gambar di situ. Jadi anak-anak lihat gambar A, gambar B, gambar C dan gambar D. Nah, amati gambar berikut, terus analisis perubahan zat keempat gambar tersebut. Apakah ada perbedaan atau persamaan? Nah, perubahan zat terjadi pada masing-masing gambar. Tulislah pada tabel berikut. Jadi di situ ada anak-anak amati dulu gambar di sini, terus nanti tulis di situ jawabannya di tabel. Jadi tulis jawabannya di tabel, nanti akan dikumpulkan ke sekolah. Jadi tugasnya di halaman 42, pahami dan jawab. Anak-anak amati, pahami gambar di situ dan jawab di tabel ya anak-anak. Terus yang berikut tugas yang kedua, amati kedua gambar dieksplorasi. Tugas yang pertama pahami dan jawab, yang kedua eksplorasi. Nah, amati kedua gambar berikut, itu ada es krim mencair dan pencongkatan pada buah apel. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Silakan anak-anak jawab kedua gambar tersebut. Nah, anak-anak tugasnya ada di halaman 42, pahami dan jawab, terus eksplorasi. Nah, anak-anak, pelajaran kita akan berakhir hari ini. Anak-anak kerjakan tugas di halaman 42, kerjakan dengan baik-baik, tetap semangat. Walaupun belajar dari rumah, anak-anak tetap semangat, jangan pernah menyerah. Karena anak-anak pasti suatu saat akan menjadi anak-anak yang pintar. Baik anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya Mister ajak kita untuk tutup dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sehingga mau belajar IPA. Tolong anak-anakmu yang belajar dari rumah, kiranya Tuhan menyertai mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka. Berkati orang tua mereka Tuhan yang selalu membimbing mereka dari rumah, berkati pekerjaan, kesehatan, bahkan apa yang dikerjakan untuk kamu buat berhasil. Dalam nama Yesus kami akhiri pelajaran kami hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua anak-anak. Tetap semangat.